Kamu tinggal menjelek-jelekan Novi dan fitnah Novi bahwa Novi seorang perempuan murahan atau wanita simpanan. Data kamu aman, kamu tinggal menjalankan saja. Kalau dilaporkan kita tanggung jawab. Kita sudah siap membuat skenario baru. Wis, ngeri guys. Ya tahu sendirilah, kalau untuk nyawa Bajar ini kan dia menggunakan tangan orang lain untuk menyerang Novi gitu, ya kan? Dengan segala macam fitnahan. Di situ ada tertulis tuh chatnya, pokoknya ada kata-kata kamu fitnah-fitnah aja gitu. Lu tuh kayak kodok. Lu kodok cuma ini guys, tanda-tanda mau berpulang kayak gini guys. Ada aja tingkahnya ya. Gue bisa jelasin kenapa si AL ini ngerasa nggak takut, semua ditantangin. Ya dia ngerasa hebat gitu ya, nggak takut dilaporin, nggak takut di penjara. Ya karena kenapa? Kan dia tahu dia itu umurnya nggak panjang lagi gitu. Dia tahu gengs, makanya bodoh amat dia mau di penjara juga. Wah gua juga nggak bakal lama lagi, ya kan? Dia ngerasa gitu gengs, makanya siapapun ditantang dia gitu. Karena tahu dia itu kondisinya ya udah mau sekarat gitu kan. Makasih Pak. Sampai jumpa kalau ke Aceh nanti ya Pak. Dan akan cari kalian di Aceh. Nanti salam buat warga Aceh. Barat Abbas pembela kaum lemah. Semangat Gus. Semangat. Buat Alvin Lim juga semangat. Semangat. Bedanya Agus dan Bang Icang. Kalau Agus tuh dari awal sampai akhir itu uang Agus, itu uang Agus, itu hak Agus. Itu terus kata-katanya kan. Kalau Bang Icang beda, gengs. Kalau Bang Icang tuh pandai bersyukur gitu. Dari kejadian yang menimpanya, dia masih bersyukur. Bukan nyawanya yang dicabut, hanya matanya yang diambil gitu. Luar biasanya, seorang yang udah dicabut penglihatannya, nikmatnya, dia masih bisa bersyukur, gengs. Bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau Agus, bukannya berdamai dengan diri sendiri, bukannya berterima kasih sama orang yang membantunya, malah teriak-teriak itu uang Agus, itu uang hak Agus. Agus tidak pernah minta, kalian sendiri yang ngasih. Pusing gue kalau ngelihat Agus teriak-teriak hidup Bapak Bayan. Halo guys, balik lagi baru gue kata-kata itu. Semoga kalian sehat selalu. Dan seperti biasa untuk pembahasan video kali ini adalah soal Agus sedih banget. Ya mungkin ini adalah episode terakhir dari permasalahan Agus ya. Karena Agus mungkin dalam waktu dekat akan pulang ke Aceh gengs. Si FA juga sudah berpamitan sampai jumpa di Aceh. Dan dia bakalan nyari dia di Aceh nanti mungkin ya, kalau dia ke Aceh. Orang-orang yang dulu sosokan menjadi pahlawan kesiangan akhirnya tumbang satu persatu, melepaskan tanggung jawabnya. Keinginan Agus untuk mendapatkan uang 1,3 miliar itu kembali akhirnya tinggal mimpi. Akhirnya mereka berhasil menjerumuskan Agus sedih banget, sehingga si Agus tidak mendapatkan uang 1,3 miliar itu kembali. Gue penasaran nih gengs, apakah dia tuh sekarang ada perasaan menyesal gitu mengikuti kata-kata si FA gitu kan, sampai permasalahan itu sekisruh ini gitu kan. Karena mungkin ekspektasi si Agus kemarin tuh setelah ditawari si FA untuk melawan si Novi ya, untuk melaporkan Novi, itu ekspektasi dia, wah duitnya bakalan kembali nih. Ya mungkin ada janji-janji juga dari si FA ini kalau uang itu bakalan kembali ke Agus. Percaya deh Gus, uang itu pasti kembali karena uang itu hak kamu gitu. Gue ngebayangin sih kayak gitu gengs ya. Diiming-imingin kalau uang itu bakalan kembali lagi ke dia gitu, kalau dia mau ngikutin kata-kata si FA. Akhirnya sekarang permasalahannya nggak selesai-selesai, dan apa yang terjadi endingnya tidak sesuai yang diharapkan oleh Agus ya. Uang itu malah menjauh ya, semakin dikejar semakin menjauh gitu. Dan harapan uang itu kembali ke Agus itu sangat mustahil gitu ya, apalagi dengan permasalahan-permasalahan baru yang Agus kembali melaporkan si Novi ya. Itu justru malah menambah kemarahan masyarakat gitu dengan hadirnya pengacara barunya itu ya, si AL. Oke, sekarang kabar terbaru dari si Agus ini, kalau mata Agus ini resmi buta permanen gengs, karena kemarin matanya sudah disepil sama si FA ya, ketika si FA ini berkunjung ke apartemen si Agus. Matanya itu kelihatan ya memang udah ketutup gitu ya. Mungkin dalam waktu dekat si Agus juga udah mau pulang ya, memutuskan untuk balik ke Aceh dan tidak membawa apa-apa. Itu karena ulah siapa? Ya karena ulah Agus dan pengacaranya. Kalau si Agus sampai sekarang belum sadar juga dengan apa yang dilakukan itu adalah kesalahan ya, dengan melaporkan Novi di awal-awal itu ya, nggak tahu pikirannya tuh udah di mana gitu ya. Harusnya kalau dia sadar, oh iya ternyata apa yang aku lakukan tuh salah ya gitu kan, harusnya aku nggak ngikutin kata-kata si FA. Harusnya gitu guys ya kan. Aduh, gue gimana ya,
sangat disayangkan sih. Harusnya dia menyesal ya dengan drama-drama yang dia buat sendiri gitu. Coba aja dari awal dia tuh fokus berobat sama Kak Novi. Pasti masyarakat juga nggak sebrutal ini ya, nggak ngebully dia. Kalau dia itu habis dari mediasi Bang Densu itu langsung oke, ngikutin kata-kata para donatur, netizen, Kak Novi, ikutin aja alurnya. Padahal gengs, uang itu sudah dijanjikan. Kalau pengobatannya sudah selesai, uang itu bakalan dikembalikan lagi ke Agus. Tapi memang orang ini gimana ya? Kalau gue melihat si Agus ini ada sifat-sifat tamak gitu ya, dari keluarganya semua pokoknya. Karena nggak sabaran gengs gitu loh. Gue ngelihat orang ini nggak sabaran gitu loh. Karena kenapa? Dari Bang Densu sudah selesai loh, dan sudah menjalani pengobatan selama 5 kali setelah uang itu di yayasan. Uang itu udah digunakan tuh waktu itu. Semua pengobatannya juga udah diklaim sama yayasan gitu, udah dibayarin semua. Tapi ketika si Eva masuk, wah nambah di kompor-komporin ya kan. Mungkin ya ditawar-tawarin uang itu harus kembali ke Agus lagi gitu. Karena ada sifat tamak gitu, jadi ya itulah terpancing guys, makanya terjerumus ke jalan kesesatan itu. Apalagi dengan hadirnya si Alvin Lim ya menjadi kuasa hukum baru si Agus, itu bukannya mencari solusi untuk perdamaian, tapi malah menambah konflik baru gitu. Awal-awal si AL ini masuk menjadi kuasa hukum si Agus ini gengs, iming-imingnya tuh banyak banget ya, yang katanya mau ngobatin Agus di rumah sakit, dia banyak klik rumah sakit, pokoknya gratis buat Agus. Mana buktinya? Satu pun nggak ada yang terbukti yang katanya di rumah sakit ini, di rumah sakit itu. Nggak ada tuh pengobatan Agus satu pun, nggak ada. Malah dia nyuruh ke JSC. Kan kocak gitu loh. Jadi rekomendasi rumah sakit yang awal dia masuk menjadi kuasa hukumnya dia, ya kan, jadi itu bullshit semua gitu. Kayak katanya mau ngobatin ke Singapura, itu nggak ada, omong kosong itu. Itu cuman rayuan-rayuan biar dia itu masuk ke dalam persoalan ini. Untuk apa? Untuk menaikkan nama pribadi dia itu, untuk naikkan pamor gitu, atau promosi, dibawa ke sana ke sini gunting pita. Harusnya kalau dia pinter, minta tuh invoice ya, minta itu bayaran gitu. Permasalahan ini kan viral gitu kan. Dia kalau mau promosi ke TV aja bayaran puluhan miliar gitu. Nah ini di permasalahan yang lagi viral dan dia promosi di situ, opening kantornya, gunting pita segala macam. Itu kalau diduitkan, wah udah banyak gitu. Tapi ya mana? Gak ada. Yang katanya mau ngobatin Agus gak ada juga buktinya. Jadi gue berpikir gini gengs, si AL aja lagi kesakitan, lagi sakit kondisinya, gimana mau dia mau ngobatin orang ya kan. Ya dia berpikir ya mending aku ngobatin diri aku sendiri daripada ngobatin Agus dulu ya kan. Gitu gengs. Jadi si Agus ini cuma jadikan boneka doang kalau menurut gue ya. Jelas fix gitu, jangan didebat lagi. Ya kalau si Agus pulang ke Aceh dan gak mendapatkan uang 1,3 M itu kembali, ya mungkin si istrinya juga pikir-pikir 2 kali ya untuk pergi ke Aceh. Gue bayangin sih, mungkin istrinya, ayo kita pulang ke Aceh deh. Aduh nanti dulu lah bang. Kenapa? Kondisinya posisinya udah gak punya duit ya kan. Karena dari awal dia tuh udah mendapatkan uang tuh mudah gitu kan, tidak bekerja tapi dapat uang gitu kan. Jadi pikiran dia pokoknya sekarang tuh gak mau kerja lagi dengan kondisi yang seperti ini gitu. Dia pokoknya mau nggak mau harus mengharapkan dari belas kasihan orang lain gitu. Iya kan? Kalau gue ngeliat seperti itu gengs. Dan harusnya kalau dia ngikutin kata-kata Kak Novi, dan harusnya dia udah sembuh gengs. Karena gue yakin dengan pengakuan dia yang kemarin bisa melihat uang, bisa melihat warna, itu gue yakin bisa disembuhkan gengs, sebelum ketutup semua gitu loh. Kalian lihat pas podcast pertama di Densu itu ya, matanya itu masih bulat gengs, masih terbuka lebar loh kelopak matanya itu. Kenapa sih Kak Novi ini ngotot banget untuk operasi kelopak mata, pembentukan kelopak mata? Ya untuk itu gengs, karena mata Agus ini masih bisa diselamatkan kalau menurut gue ya. Bukan menurut gue aja, menurut Kak Novi. Dan terbukti si Agus mengakui udah bisa melihat cahaya, bisa melihat uang gitu kan. Tapi semakin kesini dramanya makin dibuat-buat, terus dia tidak kayak gimana ya, ngaku lagi nggak bisa melihat lagi. Dan itu kan kalau menurut gue itu adalah drama-drama dia mencari belas kasihan tahap apa gitu lah. Gue gak ngerti apa yang ada di dalam pikiran dia itu. Oke, kita lanjut. Dan di sini ada informasi terbaru gengs, karena banyak bermunculan video lama Kak Novi ya, yang lagi ada di pub atau
nggak tahu apalah itu. Ya menampilkan Kak Novi dengan seseorang lelaki lah, nggak tahu ya, itu hal yang wajar lah, lagi foto, lagi video-video, lagi di tempat hiburan gitu ya kan. Kak Novi juga sudah klarifikasi dan ada dugaan gengs, si AL ini menyewa buzzer-buzzer untuk memfitnah Kak Novi ya, karena ada salah satu buzzer gitu ditawari untuk ngefitnah-fitnah si Novi ya. Nanti chatnya gue tampilin. Pokoknya kalau punya duit, walaupun kondisinya udah mau sekarat pun ya tetap aja kalau niatnya jahat ya gitulah gengs ya. Jadi sampai dibela-belain si AL ini nyewa buzzer gitu. Gua udah lihat tuh chatnya itu jelas banget, dan di situ tertulis kamu fitnah-fitnah si Novi, pokoknya tujuannya untuk menyebarkan data pribadinya gitu. Gimana ya kalau menurut gua, kenapa dia si AL ini nyewa buzzer ya, untuk apa gitu? Ya tahu sendirilah, kalau untuk nyewa buzzer ini kan dia menggunakan tangan orang lain untuk menyerang Novi gitu ya kan, dengan segala macam fitnahan. Di situ ada tertulis tuh chatnya, pokoknya ada kata-kata kamu fitnah-fitnah aja gitu. Nah kita lihat ya dari pengakuan podcastnya Kak Novi, kita lihat. Ada orang yang menghubungi saya bahwa dia diminta untuk buzzer dan dibayar sebesar 1 juta rupiah untuk menyerang saya, menyebarkan data pribadi. Jadi tuh guys, ada orang mengaku ke Novi ya, katanya mau dibayar 1 juta rupiah untuk menyerang Novi, untuk menyebarkan data diri. Bukan itu aja gengs, kita lanjut. Nah ini chatnya ya, kita baca. Halo malam, iya malam. Kita mau nawarin kerjaan nih, jadi buzzer digaji 1 juta dengan menampilkan KTP asli dan akun asli. Gimana mau? Nyerang siapa ya? Gitu. Oke kita lanjut. Buzzer buat nyerang siapa ya? Novi katanya kan. Kita dari tim Pak AL di sini ya, terus di blur nih timnya ya. Ini yang ngechat timnya dari si AL gengs, jelas banget ini kalau gue. Cuman di blur ini, saya punya data pribadi soal Novi, kamu tinggal share aja gitu. White ya, dibalasin sama si buzzernya ini. Kamu tinggal menjelek-jelekan Novi dan fitnah Novi bahwa Novi seseorang perempuan murahan atau wanita simpanan, dibilang ya. Bagaimana mau tidak data kamu aman, kamu tinggal menjalankan saja. Kalau dilaporkan kita tanggung jawab. Kita sudah siap membuat skenario baru. Wis, ngeri guys. Jadi si buzzer ini pokoknya penggiat sosial media ya. Dia tuh ditawari buat menyebarkan data diri. Pokoknya tinggal fitnah-fitnah si Novi kalau si Novi ini adalah seorang wanita simpanan. Ini parah banget sih, sumpah. Kesel banget gua. Ini ada lagi tawaran berikutnya. Halo malam, mau jadi buzzer tidak? Dibayar 1 juta. Tuh, selanjutnya dibalas lagi. Punya bukti apa soal Novi? Dibalasnya gitu kan. Perempuan simpanan. Coba buktinya, jangan nanti diiyain situ lepas tangan. Lihat dulu saya kalau ada bukti. Nah, dikirimlah video si Novi sama seorang laki-laki lah ya. Kamu tinggal menjelek-jelekan Novi dan fitnah Novi bahwa Novi seorang perempuan murahan atau wanita simpanan. Kalau ada orang yang berniat jahat, itu pasti ada celahnya ya. Pasti akan ditunjukkan tuh kedok orang itu. Ya si penjahat itu pasti ketahuan. Timnya si AL ini kurang profesional kalau menurut gua ya untuk soal buzzer gini ya. Aduh, gawat nih, kacau nih sumpah. Udah jelas ya, gengs, di situ ada kata-kata memfitnah. Kamu fitnah, tinggal fitnah aja kalau si Novi itu wanita simpanan. Fitnah, gengs. Mereka mengakui tinggal fitnah aja si Novi. Kalau si Novi adalah seorang perempuan simpanan. Ini keji banget sih kalau menurut gua ya. Iya, perlindungan data pribadi dan ini bakalan diselidikin gitu guys. Luar biasanya yang di-chat oleh timnya si AL itu ngasih tahu ke Novi gitu loh. Berarti orang ini baik banget. Maksudnya mungkin dia tahu ya mana yang harus dibantu dan enggak gitu kan. Mungkin yang calon buzzernya ini memang udah kesel duluan sama si Agus dan si AL ini ya, makanya dia tuh ngebocorin chatnya itu ke Novi gitu. Nah ini bakalan diselidikin. Pin lo bikin malu tau gak sih? Ini video yang disebarkan oleh si AL ya. Kayak biasa duduk-duduk aja.
Kenapa? Gue bisa jelasin kenapa si AL ini ngerasa nggak takut, semua ditantangin, ya dia ngerasa hebat gitu ya, nggak takut dilaporin, nggak takut di penjara ya. Karena kenapa? Kan dia tahu dia itu umurnya nggak panjang lagi gitu. Dia tahu gengs, makanya bodoh amat dia mau di penjara juga. Wah, gue juga nggak bakal lama lagi, ya kan? Dia ngerasa gitu gengs, makanya siapapun ditantang dia gitu. Karena tahu dia itu kondisinya ya udah mau sekarat gitu kan. Jadi mungkin dalam pikiran dia nggak ada yang tega mungkin kalau dia sekarat. Paling ujung-ujungnya juga alasan sakit lah ya kan. Coba si Agus ini dari awal ya nurut aja kayak Bang Icang gitu, nggak mau dikompor-komporin. Si Bang Icang itu awal-awalnya itu kan didatengin oleh si FA ya kan, itu dikompor-komporin buat ngemusuhin si Nopi gitu geng. Itu kan jahat banget ya kan. Permasalahan Agus sudah bikin kisruh, suruh si Icang ini ngemusuhin si Novi gitu loh. Karena Bang Icang ini tahu terima kasih, tahu sadar diri gitu kan, karena sudah dibantu Novi, dia nggak bisa termakan omongan si FA ini guys. Dan pengakuan itu jelas ada di YouTube Kak Novi kalau keluarga Bang Icang itu sudah dikompor-komporin sama si FA gitu. Ketika video pengakuan dari Bang Icang muncul, FA langsung buka suara tuh di story ya kan, story pinknya lah biasa. Jadi ngomongin si Kacang lah apalah gitu, ngomong kalau si Kacang bakalan hancur hidupnya. Nggak taunya Bang Icang juga makmur sekarang, duitnya banyak ya kan, udah tenang. Jadi siapa yang salah? Dari kasus Agus dan Bang Icang sebenarnya itu adalah sebuah pembelajaran buat kita semua ya. Bagaimana kita harus bersyukur ya kan, pandai berterima kasih. Bedanya Agus dan Bang Icang, kalau Agus tuh dari awal sampai akhir itu uang Agus, itu uang Agus, itu hak Agus, itu terus kata-katanya kan. Kalau Bang Icang beda gengs. Kalau Bang Icang tuh pandai bersyukur gitu. Dari kejadian yang menimpanya, dia masih bersyukur. Bukan nyawanya yang dicabut, hanya matanya yang diambil gitu. Luar biasanya, seorang yang udah dicabut penglihatannya, nikmatnya, dia masih bisa bersyukur gengs. Bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau Agus bukannya berdamai dengan diri sendiri, bukannya berterima kasih sama orang yang membantunya, malah teriak-teriak itu uang Agus, itu uang hak Agus. Agus tidak pernah minta, kalian sendiri yang ngasih. Pusing gue kalau ngelihat Agus teriak-teriak hidup Bapak Bayan. Udah adu kaya, adu cewek di situ, pelok-pelok cewek di klub. Itu bukan lawyer, bos. Itu bukan lawyer. Playboy juga kayak begitu. Ya, Playboy itu banyak yang pamer-pamer duit buat dapetin cewek, tidur semalam, one night stand, itu banyak di situ ya. Tapi kalau lawyer, apalagi lawyer hebat, pasti pintar berdebat. Ya toh, namanya pengacara toh bisa bersilat lidah. Ayo, setup. Bang Hotman tuh nggak level sama lu. Udahlah, lu tuh fokus aja sama perobatan lu itu. Masih aja nyinyir ke orang lain. Heran gua. Di luar negeri ada, gua nggak perlu tunjukin lu. Udah pasti gua ada. Ya, dan gaji gua di situ 2 minggu tuh 1 miliar. Gua kasih tau lu. Ya, dan uangnya gua taruh di Amerika. Gua nggak bawa ke sini. Ngapain? Ya, lu tuh kayak kodok. Lu kodok cuma ini guys, tanda-tanda mau berpulang kayak gini guys. Ada aja tingkahnya ya. Ya, gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.